Kami ucapkan selamat malam, selamat datang untuk peserta belajar Alkitab interaktif online bersama Pendeta Dr. Sony Sipayung dengan judul Keilahian Allah. Sebelum kita lanjut, Pendeta, kita akan kembali sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerjaan surga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang satu hari ini. Kami telah berkumpul kembali melalui aplikasi Zoom, Facebook, dan juga YouTube untuk belajar lagi tentang-Mu Tuhan. Berkati pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan, hingga apapun yang disampaikan kami dapat mengerti dan kami dapat pahami. Berkati kami, tiap-tiap kami yang mendengar, berikan Roh Kudus dari surga, sehingga apapun yang akan kami dengarkan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Ini adalah harapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita tiba kepada pembahasan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Sony Sipayung, kita akan mendengarkan informasi yang sangat penting. Kembali kita ingatkan dari studio, jika partisipan yang ada di Zoom ataupun Facebook dan YouTube, jika ingin didoakan atau ingin bertanya, atau mungkin ingin belajar lebih dalam lagi, kita menyiapkan chat yang ada di aplikasi Zoom, YouTube, ataupun Facebook bisa disampaikan sehingga panitia bisa melihat dan kita akan menginformasikan jika ingin didoakan atau belajar lebih dalam lagi. Terima kasih. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan yang sangat menarik pada malam hari ini. Sekali lagi dengan judul Keilahian Kristus. Kami persilakan hamba Tuhan Pendeta Dr. Sony Sipayung. Terima kasih. Kita punya kesempatan kembali untuk belajar akan firman Tuhan. Saya melihat betapa banyak saudara-saudara yang sangat antusias untuk sama-sama belajar, meskipun mungkin ada yang kurang dapat dipenuhi, yaitu waktu untuk interaktifnya. Tetapi paling tidak kita belajar dasar-dasar dari kebenaran Alkitab ini, karena pelajar-pelajar Alkitab yang hadir adalah datang dari berbagai latar belakang, dan teristimewa ada banyak orang-orang muda, anak-anak remaja yang perlu untuk dituntun untuk memahami akan kebenaran Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di level atas, tolong didoakan supaya yang sangat sederhana ini pun dapat menolong Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami bisa arahkan bagi mereka yang ingin untuk lebih tinggi lagi, boleh mengikuti interaktif di Hope Channel, karena di sana ada belajar Alkitab juga oleh Dr. Sabuin, tanya jawab langsung. Ya, sementara di online Bible Study interaktif kita ini, kita belajar dengan sangat mendasar, karena yang hadir juga silih berganti. Mereka banyak yang memerlukan atau yang ingin untuk mengerti lebih mendasar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar judul yang baru, yaitu mengenai keilahian Kristus. Kemarin malam kita sudah pelajari tentang nubuatan Mesias atau Mesias yang dinubuatkan, yaitulah Yesus yang dinubuatkan menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, malam hari ini kita mau lihat Yesus yang mengatakan kemarin malam, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku." Sekarang, apakah dasarnya sehingga Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup"? Betulkah Kristus itu juga adalah bahagian daripada keilahian
Atau apakah betul dia Allah? Itu yang kita akan pelajari. Dalam Matius pasal 22 ayat 42, ada satu pertanyaan yang paling menggugah, dicatat oleh Matius. Pertanyaan yang diajukan dalam tulisan Matius itu, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kalau malam hari ini saya tanya kepada saudara-saudara sekalian yang hadir, yang mengikuti online Bible interaktif ini, apakah pendapatmu tentang Mesias? Tentu akan banyak komentar. Sebab belakangan ini ada banyak kesalahpengertian atau banyak orang yang mencoba untuk merendahkan keilahian Yesus Kristus. Banyak juga orang yang mengatakan bahwa dia bukanlah ilahi. Dia hanyalah manusia. Nah, untuk itulah maka malam hari ini kita akan lihat beberapa ayat-ayat penting di dalam Alkitab yang menunjukkan siapakah Yesus itu. Apakah dia adalah Mesias? Anak siapa dia? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana tentang keilahiannya? Dan intinya adalah apakah Yesus itu Allah? Saya pikir dari murid-murid Yesus Kristus, tulisan Yohanes adalah yang paling jelas. Yohanes menuliskan dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yohanes ingin meyakinkan para pendengarnya untuk menjawab pertanyaan itu, siapakah Mesias? Dan Yohanes dengan jelas mengatakan, Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu, kembali kata iman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sangat jelas tulisan Yohanes ini. Namun demikian, mari kita lihat ayat-ayat yang lain yang memperkokoh, yang memperkuat apa yang dikatakan oleh Yohanes bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23, dia disebut Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Yesus Kristus itu dinamakan juga Immanuel. Allah menyertai kita. Jadi Mesias menyertai kita. Anak Allah menyertai kita. Apakah Yesus Allah? Mari kita sama-sama membuka Yohanes pasal 1 ayat 1. Boleh Mitchell dibacakan? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terima kasih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes menerangkan bahwa firman itu sama dengan Allah. Siapakah firman itu? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, boleh dibaca? Ayat yang kedua.
ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan yang paling hebat dalam tulisan Yohanes itu ayat ke-14. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Dia memiliki kemuliaan yang diberikan sebagai anak tunggal Bapa. Siapakah anak tunggal Bapa? Dia adalah Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman, yaitu Yesus Kristus, adalah anak tunggal Bapa. Dia itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita lihat di beberapa ayat berikut ini, maka kita akan temukan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Beberapa keterangan Alkitab akan menunjukkan kepada kita bahwa dia itu sudah ada jauh sebelum. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus katakan, Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Merujuk kepada satu masa yang kekal di waktu yang lampau, bahwa dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 5 ayat 58, Yesus katakan, aku telah ada sebelum Abraham ada. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lihat para pendengar daripada Yohanes ini adalah orang-orang yang merasa bahwa Abraham, meyakini Abraham adalah nenek moyang mereka. Abraham itu sangat mulia, nenek moyang bagi bangsa Israel itu. Nah sekarang, kalau mereka sudah kenal Abraham, maka Yesus terangkan kepada para pendengarnya bahwa aku telah ada sebelum Abraham. Menunjukkan bahwa Yesus itu adalah kekal. Bahwa Yesus itu dari awalnya, dari mulanya sudah ada. Tidak heran dalam Keluaran pasal 3 ayat 4 sampai 6. Lalu ia berfirman, ini pada waktu Musa berada di padang yang menyala atau belukar yang menyala. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Akulah Allah ayahmu. Akulah Allah Abraham. Akulah Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi diterangkan di sini bahwa Allah itu sudah ada jauh sebelumnya. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru, mari kita lihat bagaimana Allah Bapa menunjukkan Yesus. Lalu terdengarlah suara
dari sorga yang mengatakan, inilah anakku. Nah, ini adalah deklarasi pada waktu Yesus dibaptiskan. Pengakuan daripada Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah mengumumkan, inilah anakku. Inilah anakku. Mari kita lihat sekarang beberapa bukti-bukti keilahian Yesus Kristus. Yang pertama dalam Lukas pasal 5 ayat 20 sampai 24. Dia mengampuni dosa. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lalu kemudian terjadilah pembahasan, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Inilah orang-orang Farisi, imam-imam, orang Saduki. Lalu Yesus menjawab, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa. Nah, orang menghujat dia karena dia mengatakan bahwa dia mengampuni dosa orang tersebut. Dan dia dikecam. Tapi Yesus katakan di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia mau tunjukkan, memberitahukan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu kemudian kita lihat pernyataan Thomas. Nah, Thomas ini adalah seorang yang sangat susah untuk diyakinkan. Tetapi saudara-saudara yang luar biasa, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, ini pengakuan daripada Thomas tentang Yesus Kristus. Dia katakan, Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8, ini pernyataan Allah Bapa. Jadi kita lihat setelah di dalam Injil Matius, dia katakan, inilah anak yang kukasihi. Kemudian dia katakan lagi dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, ia berkata, Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Lihat, Allah Bapa menyebut dia juga Allah. Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi kita lihat di sini Allah Bapa juga memberikan pernyataan bahwa Yesus adalah Allah. Yesaya menyebutkan bahwa Yesus itu kekal dan selama-lamanya. Dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Ini adalah nubuatan merujuk kepada Yesus Kristus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi kita lihat dia disebut Bapa yang kekal, Allah yang kekal. Dia juga adalah Raja damai. Kemudian 1 Timotius pasal 6 ayat 15 dan 16. Kita mencoba untuk memberikan gambaran tentang Yesus dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Silih berganti, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang menerangkan tentang kealahan Yesus Kristus. Dan dalam 1 Timotius dikatakan Yesus itu tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut.
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi, dia tidak takluk kepada maut. Dan di dalam Wahyu 1 ayat 18, dia memegang kunci maut. Yesus katakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita bersyukur, walaupun sekarang kita mengalami kematian, tetapi Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jika kita percaya kepada Yesus, maka maut tidak akan menguasai kita. Dan inilah selalu yang menjadi kabar baik bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5-12 digambarkan bagaimana Yesus melepas keilahiannya supaya dia bisa menjadi juru selamat. Filipi 2 ayat 5-12, yang walaupun dalam rupa Allah. Ini menggambarkan bahwa dia adalah Allah. Dia punya posisi, dia punya kekuasaan, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Kata kesetaraan dengan Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi menunjukkan bahwa pada awalnya Yesus Kristus itu adalah Allah, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia ambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana dia lakukan itu supaya dapat menjadi juru selamat bagi kita. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, lihat itu, dia yang setara dengan Allah, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Maka biarlah segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ini satu pernyataan yang sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan Yesus menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa Allah, kuasa ilahi. Yohanes 2 ayat 25. Boleh dibacakan? Injil Yohanes pasal 2 ayat 25, bagaimana Yesus menunjukkan bahwa dia juga memang memiliki kuasa Allah. Silakan. Yohanes 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kuasa Allah yang dia miliki adalah kuasa mampu untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Itu dia nyatakan dalam Yohanes pasal 2 ayat 25. Dia tahu apa isi hati manusia. Dan hanya Allah yang bisa tahu itu. Yohanes 13 ayat 19, dia beritahukan bahwa dia punya kuasa untuk meramal. Aku mengatakannya kepadamu, Yohanes 13 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, sebab jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi dia kasih tahu bahwa dia mampu meramal. Kemudian dia punya kuasa memberi hidup. Yohanes 5 ayat 21. Punya kuasa memberi hidup. Boleh dibaca? Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya,
Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, sama seperti Bapa yang bisa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, anak juga, Yesus juga mampu untuk menghidupkan mereka yang sudah mati. Barang siapa yang dikehendakinya. Jadi, Yesus bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bapa, menunjukkan bahwa dia juga adalah Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ayat ini menerangkan lagi kuasa yang dimiliki oleh Yesus adalah kuasa untuk menjadikan mereka yang menerimanya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita menerima Yesus, dia akan menjadikan kita, atau dia mempunyai kuasa menjadikan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita sudah terima Yesus, kita dapat menyebut sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara perlu kita untuk mengakui dan menerima Yesus Kristus. Ingat kemarin malam kita pelajari bahwa Roh Kudus punya tugas adalah untuk meyakinkan orang tentang Yesus Kristus. Jadi penting bagi kita untuk paham, untuk mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena dengan demikian kita bisa menjadi anak-anak Allah. Nah sekarang ada perdebatan mengenai keilahian Kristus ini. Dalam Kolose 1 ayat 15. Banyak orang Kristen yang membahas Kolose 1 ayat 15 dengan mengambil satu bahagian dari ayat itu. Ayat ini katakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung. Nah, ini dia. Kita datang kepada isunya, masalahnya. Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan. Dan sebagai ciptaan, ini adalah komentar atau pendapat orang. Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan. Dan sebagai ciptaan seperti itu, tidak mungkin bersama-sama dengan Allah Bapa sejak zaman kekekalan. Artinya, Yesus itu bukanlah Allah. Karena tidak mungkin dia bersama-sama dengan Allah sejak zaman kekekalan, karena dia adalah ciptaan yang sulung. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Nah, kata Yunani yang dipakai adalah protokokos. Kata ini artinya yang terutama. Jadi yang terutama menunjukkan yang mempunyai hak-hak istimewa dan hak-hak prerogatif Allah. Jadi, Yesus adalah yang sulung, tidak dipandang dari sudut waktu. Nah, kita manusia berpikir tentang yang sulung, ada yang sulung, ada yang bungsu, itu dipandang dari sudut waktu, karena sulung artinya yang mula-mula, yang awal, yang tua. Nah, itu kalau dipandang dari sudut waktu. Jadi kata sulung di situ bukan menunjuk kepada sudut waktu, tetapi kata sulung itu dipandang dari sudut hak-hak istimewanya. Jadi menunjukkan bahwa semua hak-hak kesulungan ada padanya. Ya, Daud contohnya juga adalah anak ke-8 dari Isai. Tetapi Daud juga disebut anak sulung. Dalam Mazmur 89 ayat 28.
Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Jadi yang sulung artinya bahwa Yesus memiliki hak istimewa dan hak prerogatif kealahan. Itulah maksud kata yang sulung. Jadi bukan menunjuk karena perhitungan waktunya. Yang menjadi kesimpulan pada malam hari ini dalam pelajaran tentang keilahian Kristus. Kita harus bertindak seperti kepala pasukan. Pada waktu kepala pasukan hadir di dalam penyaliban Yesus Kristus. Saat dia melihat bagaimana Yesus mati, keluarlah pengakuan dari kepala pasukan yang notabene adalah seorang kafir. Dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan yang adalah seorang kafir itu mengeluarkan satu statement. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Bagaimana dengan kita sekalian? Yang sudah belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Masih banyak sebetulnya ayat-ayat yang lain yang kita bisa pelajari. Tetapi paling tidak malam hari ini, kita harus diyakinkan seperti kepala pasukan itu, yang berani mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan di dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat, dan menurut Roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dia adalah anak Allah. Beranikah kita dan dapatkah kita untuk mengatakan bahwa dia adalah anak Allah? Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita diyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dia adalah firman, mula-mula bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa firman itu yang adalah Allah memiliki kehidupan. Lalu di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Dia tinggal di tengah-tengah kita. Allah yang menjadi manusia. Dan selama hidupnya, Alkitab menceritakan bagaimana Allah itu memiliki sifat keilahian. Karena dia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita diyakinkan bahwa kita percaya kepada anak Allah yang hidup. Yang punya cita-cita dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kerinduannya adalah di mana kamu berada, di mana aku berada, di situ kamu berada. Yesus rindu bersama-sama dengan kita satu waktu nanti di dalam kerajaan Allah, karena dia adalah anak Allah atau Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini. Dan saya pikir ini kerinduan kita bersama. Ya, benar. Ketika Yesus pergi ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita semua. Dan pada malam hari ini Pastor sudah masuk 3 pertanyaan yang tadi seperti saya sudah bilang di awal bahwa pertanyaan mengenai pembahasan kemarin ini sangat luar biasa, dan setelah saya baca-baca ini sangat menggelitik saya sendiri, Pastor. Saya sendiri takut mau menyampaikan ke namun kita harus sampaikan supaya para partisipan kita puas. Ya.
Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah nubuatan itu? Apakah darah dan daging harus menjadi satu? Silakan Pastor. Ini dua pertanyaan atau satu pertanyaan? Dua pertanyaan dari satu partisipan. Oh, oke. Apa itu nubuatan? Ya, nubuatan adalah satu prediksi tentang apa yang akan terjadi di depan. Itu nubuatan. Lalu kemudian apakah darah dan daging? Ya, kemarin malam kita sudah mempelajari bahwa ya manusia itu terdiri dari darah dan daging. Untuk menggambarkan bahwa Yesus mengambil rupa manusia menjadi darah dan daging. Dia menjadi manusia. Jadi kata darah dan daging itu merujuk kepada keadaan daripada manusia dan Yesus mengambil darah dan daging, bentuk darah dan daging sebagai manusia. Ya, jadi dia menjadi manusia, dia menjelma menjadi manusia. Itulah yang dimaksud dengan darah dan daging. Terima kasih Pastor. Vivi, ini ada satu lagi. Pertanyaan ini, kalau saya sih, saya juga rindu mau ke sorga. Namun pertanyaan ini, saya juga mau tunggu jawabannya yang pasti. Saya juga penasaran. Seperti apa kira-kira pertanyaannya? Apakah Yudas masuk neraka atau surga? Surga, Pastor. Masuk surga atau tidak masuk surga adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana supaya kita dapat masuk. Sebagai contoh ayat yang kemarin dalam Injil Yohanes, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bagaimanakah kehidupan kita sampai pada akhirnya? Apakah kita menerima Yesus dalam hidup kita? Kalau kita punya Yesus, kalau kita sudah terima Yesus, kita punya jaminan untuk diselamatkan. Karena Yesus katakan, engkau akan berpindah dari maut kepada kehidupan. Dalam konteks Yudas, kalau kita baca dalam ceritanya, Yudas menyesal, tetapi Yudas tidak datang kepada Yesus. Bahkan Yudas membunuh dirinya sendiri dengan menggantungkan hidupnya. Jadi, kalau peristiwa seperti itu terjadi, apakah ada garansi kita bisa masuk surga? Yang ada adalah kalau kita mati di dalam Tuhan. Kalau kita terima Yesus. Tapi kalau kita tolak Yesus, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti kita ketemu di sorga, kita cari dia ada atau enggak. Yang penting adalah kita masuk atau enggak, itu dulu. Itulah sebabnya malam hari ini pelajaran kita tentang keilahian Yesus Kristus. Kita tahu dia adalah Allah, dia datang sebagai juru selamat. Mari kita sambut dan terima kasih karunia yang dia sodorkan kepada kita. Sehingga dengan memiliki Yesus, kita punya jaminan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Berarti, untuk selamat atau tidak selamat itu adalah hak Tuhan. Namun dalam hal ini, konteks ini, berarti Yudas menyesal, tapi apa? Dia salah pilih Oh, jalan. salah. Ya. Oh, luar biasa. Berarti ada kaitan dong dengan pertanyaan selanjutnya. Ya, apakah Yudas diampuni atau tidak? Iya. Apakah Yudas diampuni? Bagaimana mau diampuni sementara dia tidak minta pengampunan? Wah, jelas sekali. Jadi, kalau kita mau, Yesus katakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk mendapatkan sesuatu, kita harus minta. Kalau mau dosa kita diampuni, minta. Dan minta kepada Yesus. Karena dialah yang bisa mengampuni dosa. Ya. Minta. Luar biasa. Jadi berarti jangan Tuhan sampai, kita luar biasa. ya, jangan sampai kita mati, kita belum minta
pengampunan dosa. Itu sebabnya itu. waktu kita mau tidur, jangan lupa selesaikan urusan kita dengan Tuhan. Minta ampun atas semua dosa. Sehingga malam itu waktu kita tidur, kalau terjadi sesuatu, kita sudah selesaikan urusan dengan yang di atas. Terima kasih Pastor. Vivi, ini resep yang luar biasa. Ingatkan kembali kepada kita semua, para peserta partisipan belajar Alkitab online, sebelum kita tidur malam, waktu berdoa, kita selesaikan dulu dengan Tuhan. Yang terakhir, Vivi. Yang terakhir, ini saya juga ingin tahu ini Pastor. Mengapa tidak ada satu tulang pun yang patah pada waktu Yesus dianiaya ketika hendak disalibkan? Menarik sekali, Pastor. Ya, itu kemarin kita sudah bahas, dinubuatkan seperti itu. Dan dalam prakteknya, itulah yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Ini hanya ingin menunjukkan apa yang dinubuatkan dan yang terjadi itu digenapi. Ya. Terima kasih, Pastor. Untuk itu, semua para peserta belajar Alkitab online, ya, sudah tentu akan merasa puas dengan jawaban yang sudah diberikan. Kalau belum pun juga, kami berikan kesempatan untuk apa? Tetap memberikan chat Melalui aplikasi Zoom, Facebook, dan juga YouTube. Terima kasih, Pastor, atas penjelasan pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, sebelum kita akhiri pada malam hari ini, saya mau ingatkan bahwa besok malam kita punya satu pembahasan yang sangat luar biasa. Dengan judul Keselamatan. Kita minta Pastor untuk tutup kita di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Maha besar, maha kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Terima kasih untuk waktu yang indah, 1 jam bersama dengan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Kami sudah belajar dan melihat dalam firman-Mu bukti-bukti keilahian bahwa Engkau adalah Allah yang patut kami sembah, Allah yang kepadanya kami bergantung, Allah yang berkuasa, Allah yang telah menjadi manusia, tinggal di dalam keadaan manusia, taat sampai mati. Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau telah mengalahkan iblis. Itulah sebabnya Tuhan, kami berterima kasih dengan menjadikan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kami. Satu waktu nanti, waktu Tuhan datang, Engkau akan bawa kami ke tempat yang Engkau sediakan. Terima kasih kami memiliki Yesus. Bagi saudara-saudara kami yang belum menjadikan Yesus sebagai pegangan hidupnya, berkatilah mereka semua ya Bapa. Supaya malam hari ini juga mereka ambil keputusan di dalam dirinya untuk terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan-Mu dalam jam ibadah ini. Berkati kami semua yang sudah hadir. Biarlah Tuhan penuhi kami dengan firman-Mu. Boleh saja kami merasa belum puas dengan firman Tuhan malam ini. Tetapi ketika kami beristirahat malam ini, penuhi pikiran kami dengan kuasa dari sorga. Yakinkan kami. Supaya dengan demikian, kami berpegang teguh hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segenap dosa kesalahan kami. Pertemukan kami kembali besok malam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami dari studio mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.